Haleluya, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, tanpa kita terasa bahwa kita sudah mau mengakhiri tahun 2024 ini. Nah, karena itu Saudara, kita mau kembali Saudaraku, ya mengingat kembali apa yang kita sudah Saudaraku bahas sepanjang tahun ini. Masih ingat Saudara, ya kita terus membahas tentang Saudara 3 langkah pemuritan Saudara yang harus dipraktekkan oleh setiap murid Kristus, yaitu Saudara, kita mau setiap hari berjalan bersama dengan Kristus, belajar dari Kristus, sehingga kita bisa berubah semakin serupa dengan Kristus. Nah, karena itu Saudara, kita sudah banyak belajar tentang 3 langkah ini. Karena itu Saudara, ya pada akhir dari bulan yang terakhir tahun ini Saudara, saya kembali mau mengingatkan kita Saudaraku, mari ya kalau kita mau Saudaraku menjadi murid Kristus yang akan bertumbuh terus semakin mencapai sasaran pemuritan menjadi serupa dengan Kristus, kita mau Saudaraku terus mempraktekkan 3 langkah pemuritan ini, yaitu Saudara 3B. Masih ingat B yang pertama adalah berjalan bersama dengan Kristus. Nah Saudara, kita setiap hari harus praktekkan ini. Mulai dari kita bangun pagi ketika kita berkata selamat pagi Tuhan Yesus. Maka Saudara, kita mulai berjalan bersama dengan Kristus. Masih ingat Saudara, cara berjalan bersama dengan Kristus adalah kita berjalan dalam roh. Ketika kita berjalan dalam roh, maka Saudara, kita boleh terus berkoneksi dengan Kristus yang ada di alam roh. Saudara, kita makanya perlu berdoa dalam roh, ya, sehingga kita connect terus dengan Kristus yang ada di dunia roh. Kita terus berdialog dengan Dia, ya, kita hidup dalam roh, dipimpin oleh roh, sehingga sepanjang hari itu, mulai dari kita Saudara bangun pagi, kita sarapan pagi, ya, kemudian kita olahraga, kemudian kita menuju ke tempat kerja atau tempat aktivitas sehari-hari kita terus Saudaraku dipimpin oleh roh. Ketika kita dipimpin oleh roh Saudara, maka aktivitas kehidupan sehari-hari kita Saudara adalah aktivitas sehari-hari yang dipimpin oleh roh. Ya, kalau kita dipimpin oleh roh, kita berjalan dalam roh, kita pasti tidak akan Saudara mengikuti keinginan-keinginan daging kita. Maka perbuatan-perbuatan daging kita pasti akan Saudaraku dimatikan oleh kekuatan roh yang memimpin kita Saudara. Nah, sehingga kita oleh kekuatan roh itu Saudara, oleh hukum roh kita dapat Saudara mengalahkan hukum dosa dan maut, sehingga kita tidak Saudaraku terikat oleh perbuatan-perbuatan daging. Kita bebas dari perbuatan-perbuatan daging. Kita semakin Saudaraku bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Nah, mari kita praktekkan ini Saudara, ya. Kemudian langkah yang kedua Saudara adalah kita mau terus belajar dari Kristus. Masih ingat Saudara, kita belajar dari Kristus tentu melalui apa? Pertama melalui firman Tuhan. Ketika kita tiap hari Saudaraku, ya, merenungkan firman-Nya, ya, kita sedang belajar dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita Saudaraku boleh diingatkan akan pengajaran-pengajaran Kristus, sehingga Saudara, kita boleh Saudaraku mengenal kebenaran, dan kebenaran itu nanti memerdekakan kita, ya. Kita juga belajar lewat apa Saudara? Lewat komunitas. Ketika kita ada di dalam kompak, ketika kita ada di dalam komsel Saudara, di situ Kristus menyatakan diri. Di situ Saudaraku kita saling belajar. Ya, sebenarnya Kristuslah yang mengajar kita lewat anggota tubuh Kristus yang lain. Ya, di situ kita
semakin terus-menerus menjadi pemagangnya. Nah, bukan hanya itu saudara, kita juga belajar dari apa? Situasi kehidupan sehari-hari. Ketika kita ada di tempat kerja kita, di situ Kristus mengajar kita. Kita sedang jadi pemagangnya, saudara. Ketika kita ada ya bersama-sama dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, ya kita sedang berkomunikasi dengan pasangan kita. Kita sedang, saudaraku, belajar dari Kristus, ya. Nah, kita terus praktekkan ini, saudara. Ingat, kalau kita betul-betul berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, pastilah kita akan berubah semakin serupa dengan Kristus. Nah, saudara, tapi kunci perubahan yang paling penting, saudaraku, adalah kita tiap hari mesti, saudaraku, berjalan dalam roh, sehingga Roh Kudus membawa kita kepada apa, saudara? Kematian ego. Ketika kita, saudaraku, dibawa kepada kematian-kematian setiap hari ya terhadap ego, disitulah kehidupan Kristus semakin nyata dalam diri kita. Nah, saudara, mari kita mau terus, saudaraku, ya terbuka untuk dibawa kepada kematian-kematian setiap hari, kematian ego, sehingga saudara kehidupan Kristus makin nyata, kita makin serupa dengan Kristus. Saudara, kita mau setiap hari, saudaraku, terus praktek 3B. Nah, di dalam, saudaraku, kita mempraktekkan 3B, kita nggak bisa sendirian, saudara. Ya, kita perlu komunitas pemuritan yang disebut kompak. Di dalam kompak inilah, saudara, kita saling berakuntabilitas. Ya, di dalam kompak, di mana ketika kita ketemu, kita saling, saudaraku, ya, mempertajam 3B ini. Kita saling bertanya, bagaimana dengan perjalanan kamu dengan Kristus akhir-akhir ini, ya? Bagaimana kemarin kamu berjalan bersama Kristus? Sejauh mana kamu berjalan bersama Kristus? Hari ini, apa yang kamu ingin tingkatkan dalam perjalanan bersama Kristus? Jadi kita bicarakan terus 3B ini. Apa yang kamu belajar dari Kristus? Kita saling sharing, saudara. Sehingga kita, saudaraku, dikuatkan oleh pengalaman saudara kita itu. Sehingga kita juga akan makin semangat mempraktekkan 3B ini. Kemudian, saudaraku, kita juga saling bertanya soal bagaimana pengalaman perubahan hidup yang dialami oleh saudara-saudara kita. Ya, bagaimana dia mengalami kematian terhadap ego dan bagaimana kehidupan Kristus menjadi nyata dalam dirinya. Kita saling cerita, saudaraku. Ingat, kalau tidak ada kompak, kita tidak bisa, saudaraku, menjadi murid Kristus yang sejati. Karena, saudaraku, semua murid Kristus, mereka mengikuti Yesus bersama-sama dengan kelompok 2-3 orang yang disebut komunitas sepakat, atau dalam bahasa Ibraninya adalah hafruta, ya, pertemanan. Saudara, kita harus punya teman. Ya, kalau kita nggak punya teman, ya kita nggak bisa, saudaraku, menjadi murid Kristus yang sejati. Mari, saudaraku, kita mau terus praktekkan ini. Nah, saudara, kita sedang menuju tahun 2025, 2025, saudara, di mana ya kita nanti akan dapat fokus yang baru lagi. Mari kita semangat memasuki tahun 2025. Nah, saudara, Tuhan pasti akan memimpin kita terus langkah demi langkah sampai kita mencapai ya sasaran akhir dari pemuritan serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati saudara. Amin.